Good morning. Pagi ini sangat dingin ya. Nyangkut masnya. Pagi ini sangat dingin banget. Sumpah dingin banget. Sekarang hari Sabtu alias weekend. Jadi kita mau explore yang sekitar Amsterdam. Mudah-mudahan hari ini dapat ya. Rencananya kita mau explore ke Marken, terus Volendam, terus ke Zandkesang, terakhir ke tempat yang windmill itu. Bukan, apa namanya? Ya nantilah kita kasih tahu tempatnya. Kita browsing dulu. Sumpah, it's cold. Oke guys, kita balik lagi ke stasiun kereta sangat dekat dengan hotel kita. Kita mau tukar dulu Amsterdam pasnya. Let's go. Buat kita naik bis. Oh, bisnya kosong. Kita naik bis. Naik bis. Right, let's go. Oke guys, kita sekarang mau nunggu bus 111 yang mana itu lokasinya dekat banget sama hotel kita sebenarnya, di stasiun Noord. Tapi sebelumnya kalau kita mau explore ke Marken, Volendam, itu ada di luar Amsterdam. Jadi kita harus beli namanya Amsterdam Region Pass. Seperti ini harganya, tiketnya kurang lebih bentuknya ya. Ini harganya lumayan, sekitar 25 euroan ya. Lupa harganya berapa, sekitar 350 ribuan satu hari. Nah, kita beli today pass. Oke, selanjutnya tinggal nunggu bis. Bisnya belum datang, kita nunggu dulu di haltenya. Looks like that's our bus. Let's go. 11. Marken. Let's go to Marken. Despacito ya. Lewatnya sana sih sini ya. Sopirnya perempuan. Luar biasa. Banyak lah kalau supir bus sih, di kita juga supir bus. Kanan. Kanan. Kita selalu membelah lautan. Kita jadi ragu-ragu di tengah-tengah akhirnya. Udah di bis. Menuju ke Marken. Lagi dikit ya, udah kelihatan. Kita ada di bis guys, di bisnya. Mila Dudi, Mila udah di bis. Ini video apa? Video. Bisnya nyaman lah ya, sama kayaknya di negara-negara lain, apalagi ini negara maju ya, negara-negara Eropa gitu. Jadi untuk transport itu emang udah lebih one step ahead lah daripada kita, bukan one step malahan ya, few step ahead gitu. Dari segi jamnya yang selalu on time, armadanya gitu yang nyaman gitu kan, terus rute-rute yang ngejangkau seluruh destinasi gitu. Juga pilihan-pilihan paket dari tiket perjalanan yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan gitu. Jadi buat turis aja tuh enak banget. Ada pas-pas gitu ya, tiket-tiket one day pass, ada tiket yang two day pass atau apalah gitu. Banyak banget pilihannya. Bisnya belok jadi goyang. Ya gitulah. Semua transportasi di Amsterdam nyaman banget. Enak semua ya. Enak, bersih, katanya bersih. Metronya, bisnya gitu ya. So far sih suka ya, untuk Eropa, Belanda. Nyaman. Untuk ditinggalin, udah ditinggalin enak. Pikir udah ninggalin. Oke, Kemana sekarang kita? Ke
Mana Bu, masa dingin segini doang? Iya, ada udah cita-cita pengen liburan ke mana tuh yang kemarin Antartika. Oh, lihat itu. Lihat apa namanya? Finland, Finland. Lihat Aurora. Bobo. Aurora. Nanti pokoknya kalau ke sana aku mau pasang penghangat kasur itu tau kan yang di Korea tuh ada di diri badan. Biarin jadi badannya anget, penghangat kasur. Ini kalau di badan. Jadi kalau di Korea tuh ada penghangat kasur, jadi kayak alat gitu yang buat ngebarin panas. Kalau sama fotografer gitu. Enak banget ya ada. Hey guys, welcome to Marken. Lihat dong rumahnya tuh, masya Allah. Lucu-lucu banget rumahnya, kayak rumah boneka. Apa ya deh? Oke, jadi Marken ini sebenarnya merupakan desa ya. Salah satu desa di Belanda yang rumahnya tuh rumah asli Belanda ya. Maksudnya rumah arsitektur asli Belanda. Ciri khasnya tuh lihat plafonnya tuh runcing-runcing gitu tuh. Itu tipe-tipe rumah Belanda. Tuh. Mobil minta. Dia mau ke situ Pak. Nah, dia di plafonnya itu ada apa? Pasti ada ruangannya ya, soalnya ada jendelanya. Nah, ini benar-benar rumah ciri khas Belanda banget. Dan dia dibuat dari kayu-kayu gitu. So unique. Masya Allah, keren. Nah, ini karena ini merupakan pemukiman, jadi kita nggak boleh berisik, kita nggak boleh ganggu ya. Jalan-jalan di klaster rumah orang. Ini rumahnya bentuknya Pipinya memerah karena dingin. apa ya? Unik gitu, unik ke Belanda dan bentuknya tuh seragam. Jadi cantik banget. Iya, dan kayaknya diperhatiin Belanda ini berusaha mempertahankan gaya arsitektur aslinya dia, ciri khasnya dia. Jadi meskipun sekarang gaya arsitektur modern udah yang gimana-gimana berkembang, tapi mereka ciri khasnya itu tetap ada gitu. Dan mostly malah justru betul-betul kayak rumah lamanya mereka gitu. Jadi ya Belanda itu nggak tergerus zaman ya, nggak kehilangan identitasnya. Belanda yang kita lihat dari zaman dulu di kalender-kalender dengan gaya rumah yang kayak gini-gini itu ya masih seperti itulah hampir di seluruh area perumahannya gitu. Ini desa Marken gimana ya? Ini tuh desa tapi feelsnya desa, tuh kayak gimana ya? Ini desa jadi bukan di Bersih, untuk tempat rapi. Aduh, nyaman wisata banget ya. Serius nyaman banget Ini ini. benar-benar rumah tinggal orang gitu. Sama seperti Githorn kemarin. Ya itu memang rumah penduduk gitu. Dan mereka masih lihat gayanya, arsitekturnya. Coba tampak depan sayang. Nah, masih kayak gini, masih orisinil banget, masih khas banget. Meskipun ya pasti akan di renewal dengan catnya kelihatan baru, kelihatan grass, kelihatan Ini bahannya apa sih, kayu ya? kayu kayaknya mereka. Mereka suka ornamen kayu dan bata merah ya. Itu aja. Gitu. Nah, ciri khasnya kayak gini-gini. So itu masih Holland. mereka Jadi itu tuh pertahankan. atapnya lancip. Aduh, so Holland. Ini benar-benar bikin betah tinggal di sini nih. Rumputnya juga hijau banget lagi. Masya Allah, nyaman. Yuk tinggal Belanda yuk. Tinggal Belanda yuk. Ayo, Belanda. Ayo, Dot, kita lamar di Shell, Dot. Ayo. Yuk kita barengan tapi kalau sendiri bete. Iya, mulai dari nol ya. Gak apa-apa. Cocok belum? Kalau di luar negeri kayaknya hidup sederhana aja aku mau. Gak harus punya gimana-gimana, tapi quality of life-nya itu nggak bisa ditukar karena itu priceless. Iya, kayaknya simple, Udaranya simple, benar. simple. Udara Terus pasti. udaranya satu, terus Udara sebohong sih, bersih ini banget. loh Ini. apa namanya ya? Sistemnya itu udah kayak rapi ya. Iya Cuma gitu, infrastrukturnya enak benar gitu. benar banget. Ya kayak gitu deh gitu. Jadi Makanya banyak orang Indonesia yang kesini pada nggak mau pulang lagi ke Indonesia. kalau kayak kan gitu yang udah pernah keluar negeri, Beruntung lah. keluar,
Beruntung lah saudara-saudara kita yang ada di Ambon tuh yang pada pindah ke sini. Iya, banyak banget orang Ambon di Belanda nih kalau nggak salah. Ya, kayak gitu. Mungkin kita akan salah satunya nanti. Ya kita lihat deh kemana nasib membawa. Yaudah yuk jalan-jalan lagi. Let's go. Bye Marken. Ada yang kedinginan guys. Halo guys. Berapa derajat sih ini? Berapa derajat? Udah cek belum sih? Katanya tadi nanya, ini di gunung atau di mana nih kita? Ini gunung apa sih kok dingin-dingin ya? Ini puncak mana nih? Biar nggak dingin. Ini laut sayang. Mana gunungnya di sini coba nggak kelihatan gunungnya. Kok bisa dingin begini? Ini masih open nih. Benderanya udah terbang tuh. Ya. Mindsetnya Mila itu kalau misalnya dataran tinggi Itu dingin. baru dingin. Tapi Nah ini kan bingung laut, kok laut bisa dingin? ini bukan, nanti campurnya lebih dingin lagi. Itulah dunia. Itu minus itu. Kalau kita bisa 10 derajat di bawahnya dari sekarang. Ya Allah, 10 derajat dari sekarang gimana kita nasibnya? Di Chamonix. Gimana kita nasib? Di Mont Blanc. ini nih Pak, ikut. Ada orang. Ada orang mikir bagus ya. Oke lah. Kita sekarang sudah di boat menuju ke Volendam. Kurang lebih naik boat 40 menitan. Ya sambil itu siapa tahu kita lihat ikan paus, ikan balumba lah jalan. Tuh. Keren ya? Nah, kok lautan kayak gini lah. Oke guys, kita udah ada di Foto de Boer. Nih, Sangat murah. jadi kalau ke Belanda ini wajib banget ke sini. Tapi emang Kita murah. foto dengan kostum-kostum Belandanya Coba itu. ya, aku terdistraksi. Ini, iya, sangat murah. Sangat murah guys, tapi emang ini lebih murah daripada di toko souvenir yang waktu itu di kota Amsterdam kita lihat. Kalau di sini 3,9, 2,95, ya lebih murah gitu. Tapi kalau sangat murah nggak ya Besti? Karena segini nih berarti hampir 60 murah. Ladies will be dressed in the next Oh, room. okay, Will be out there by my colleague. Oke. And for the men, you can put your Di mana-mana cewek selalu lebih ribet. Kedua.
Ada orang Belanda, guys. Ada orang Belanda. Belanda kok hidungnya pes. Dutch lady. Oh my god. I met the Dutch lady. Nou, dan eens even terugkomen, Mark. Foto yuk. Mereka really appreciate our language ya. Jadi karena punya historical background yang sangat membekas. Banyak orang Indonesia juga mungkin di sini. Banyak dalam 3 bahasa ya, Inggris, bahasa Dutch, sama Indonesia. Like that. Ikan herring lagi. Sayang kamu jajan ikan itu melulu. Ini enak banget, guys. Tapi emang nggak amis. Sebagai- Tapi emang nggak amis dan nggak. Ini nggak bau. mentah, Itu salah. apa? Itu onion ya? Ini onion. Ini karena digaremin, jadi nggak murni mentah juga. Udah matang secara fermentasi doang sih. Apa ini? Herring kibling. Herring kibling. Bedanya apa? Makanan khas Belanda. Jenis ikannya sama nggak sih? Ini semi mentah, ini matang. Ikannya nggak tahu beda. Ini ikan apa sih? Ikannya beda ini. Ikannya beda sama ini. Beda. Oh oke. Ini kemarin kita makan ini enak. Aku sih suka. Kalau ini belum nyoba, dia baru mau nyoba. Oke. Oke, jadi boleh dikasih saus macam-macam. Amis, Nah, kayak citrus ini, lemon juice. sama Kalau mau ada pedas-pedasnya kasih bubuk-bubuk cabai perindapan. Oke. oke, first bite. Coba kita coba ikannya kayak apa teksturnya dan rasanya. Upsi. Boleh pakai tangan aja nggak sih? Susah banget kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya beda. Beda sama yang semalam kita makan di Rekelbek. Rotterdam ya. Kalau teksturnya ikan ini lebih keset, mirip-mirip apa ya? Bandeng gitu deh, mirip-mirip bandeng. Jadi keset bukan yang ikannya dagingnya lembut gitu. Kalau tadi malam itu kan mirip-mirip lapin lah ya gitu, dori. Kalau ini dia keset dagingnya. Kalau aku suka nih tekstur ikan yang kayak gini yang keset. Jadi nggak enak gitu kayaknya. Terus ya seperti biasa olahan mereka nggak ada bumbu ikan sama sekali. Olahannya perfect. Amin. Beda ikan sayang. Makan yuk, bismillah. Terpaksa berdiri, nggak ada tempat duduk. Ada sih sebenarnya di pinggir dermaga, tapi rame, banyak orang. Ya udahlah, bismillah, standing party darurat. Oke, yuk. Kasih pepper dikit, biar ada Kasih rasanya dikit. pepper sama mayo, biar ada pedes-pedesnya. Bismillah. Enak. Enak banget. Terus tapi lembek kayaknya. Ini ada durinya juga loh, tapi durinya tuh Udah lembut banget. enak nih. Tapi kayaknya yang ini lebih lembek daripada yang tadi malam kita makan deh. Nah. Tapi tetap nih lebih, ini enak. Tetap nggak Aku sih suka ya. Tetap nggak bau amis. Aku suka nih. Nggak bau amis dah. Mantap. Pesan yuk. Volendam. Kita tertarik dengan restoran ini nih. Apa nih? Aneka Stroop Waffle, Puffertjes Waffles. So yummy. Yang mau apa yang? Honey? What do you want to eat? Ini whipped cream ya? Ini dia nih. Whipped cream apa ice cream? Whipped cream ya? Oh.
Oh. So mini Dutch pancake is and the poffertjes are the same. The same, yeah. Ah, There's not an English word for the poffertjes. I see. It's the little pancakes. see. Jam 10 ya. Oh, masih panas. Lihat tuh asapnya. Ini namanya Apa tadi? poffertjes Iya, aku sambil atau bahasa Inggrisnya mini Dutch pancake. Jadi merupakan ya istilahnya koki kita nih kue cubit. Dikasih taburan gula, lalu dikasih topping blueberry dan raspberry sama whipped cream. Terus taburan gula pasir, gula putih. Enak ya? market try. Udah datang guys. Atau bahasa Indonesia kue cubit. Tuh, kita pilih tadi yang pakai topping ini whipped cream, terus ini sugar. Sugar. Terus yang ini ada lembek-lembek ini. Oh, ini yogurt. Blueberry yogurt. Enak banget yogurtnya. Kalau yang ini whipped cream pasti. Ini whipped cream. Yuk, cobain ya. Makan dulu, padahal tadi barusan makan. Udah beli ikan, apa namanya? Ikan apa tadi? Herring. Ikan herring. Terus langsung habis makan ini penutupnya. Aduh, kenyang banget. Untuk satu porsi ini harganya berapa tadi ya? 14 euro. Oh iya, 14 euro. 14 euro 200.000 guys. Tapi ini udah termasuk toppingnya. Jadi itu ada basicnya tuh harganya berapa, tambah satu topping lagi berapa euro, tambah topping ini berapa euro, ini berapa euro gitu deh. Jadi total ini 14 euro. Jadi harus dinikmati ya, karena mahal. Apa-apa mahal. Biasanya kalau yang mahal tuh enak. Mudah-mudahan ya kamu pakai ini, aku mix sama ini. Aduh duduk. Nah, apa kabar berat badan mau pakai blueberries-nya? Langsung bismillahirrahmanirrahim. Harus baik. Buat kamu dulu. Apa sih bedanya? Sugar. Ih, masih panas guys tuh. Asap ini kelihatan nggak? Memang perpaduan yang pas ya. Buah-buahan sama makanan begini tuh. Jadi nggak nggak enak. Kalau misalnya apa? Kalau coklat tuh kan enak, coklat cuma sama selain ya kalau buat yang suka sih enaknya tuh buat kita enak, udah cuma banget lama-lama terlalu pindah. mateng gitu ya. kalau ini segera menjadi. Oh mateng, coba bismillahirrahmanirrahim. Banyakin tuh. Jadi banyakan ininya enak guys. Hey, goedendag. Van allebei eten? Van allebei. Ini blueberries nih mau. Ouch. Warm gaat niet en snel te zo. Zijn we al vers hoor. Dat is Aku ya. zo voor allebei. Dingin guys. Soalnya makin dingin. Oke, ini kita baru selesai foto, baru selesai makan, jajan dan lain-lain di Volendam. Ini daerah sangat turis banget. Kita baru selesai makan dan makan lebih tepat. Susah di Amsterdam nih kalau mau diet nih. Ya ampun, Soalnya jajan. soalnya baunya Ya, wangi apa ya? butter kan mereka banyak yang kayak gitu ya, waffle, cheese. itu tuh bener-bener gimana ya, langsung cheese itu kan bikin kepengen gitu loh. Habis makan apa roti herring aja, aduh ini nyium pengennya baunya, manis-manis ya. nyium wafelnya aja Something sweet gitu. langsung des. Akhirnya mampir. Oke, ini Volendam ini seperti desa Belanda pada umumnya ya. Ya mempunyai ciri khas bangunan-bangunan arsitektur Belanda. Tapi lebih, kalau aku sih lebih suka di market ya, lebih orisinil. Oh ini kebanyakan gift shop, kebanyakan toko-toko souvenir, restoran-restoran, kafe dan lain-lain. Ini sangat Ini ada nih. sangat turis banget. Waffle mousse ini bukan? Ya pokoknya kayak Tadi dia nih. Malioboro-nya. Kita mau lihat Cheese Factory. Volendam. Oke. Jadi Belanda ini kan khasnya memang keju ya, aneka keju ada di sini. Dan mereka jago bikin keju.
Jadi kalau mau ngoleh-oleh keju boleh juga nih. Tajam ya? Baunya bau Gimana baunya? bau keti. Bau di sini guys. Ya, Karena keju ada berbau berbagai, emang. ya, ada berbagai macam campuran keju dan ada emang jenis keju yang baunya tuh menyengat gitu. Nggak Ya semua- kalau penggemar keju sih suka ya. Tapi mau sini tahan napas panjang lalu kita explore. Nih juga panjang. Itu belum coba. Apa ini? Ini tradisional Gouda natural. Boleh Ini boleh boleh. Boleh coba. kayaknya enak yang itu. Ini keju apa ya? Ini murah loh. Oh ini sini. Ini keju apa nggak tahu. Ini banyak banget jenisnya ya. Nggak tahu bedanya apa. Tapi kayaknya ini ada natural, ada yang nettle artinya apa nggak tahu. Nah satu beginian ini harganya hampir 20 euro ya, 19,5 euro. Ini rasanya bisa diterima kok yang ini. Ada ini nih. Mas apa itu? Ada nggak tahu ada apa ya campuran apanya. Itu nettle. Tapi nggak asin. Dikit deh. Apa? Ini bisa diterima. Ini rasanya nggak asin. Nggak asin. Nggak asin. Tapi kayak dicampur kayak gitu ada kayak rempah-rempahnya ya. Mungkin misalnya dikasih oregano atau apa nggak ngerti sih. Tapi ini buat 3 dong. Jadinya enak masuk. Jadi nggak asin. Ini kayak keju-keju yang di Pizza Hut itu ya? Keju-keju yang pizza gitu. Ini katanya Mila enak. Ini siapa nih? Oh ini Edam nih. Ini nih keju yang udah 3 tahun nih, enak banget. Edam tuh nama tempat oh. Enak tuh ini hitam nih. Coba. Edam ya? Dikit, dikit ya. Ini keju kayak biasa. Ini keju kayak biasa kita yang suka kita pakai. Itu Edam ya? Edam sih nggak sulit ditemuin ya. Di Indonesia ada. Ini yang goat, aku nggak mau nyoba. Natural, iya ada banyak banget guys. Silakan kalau yang mau, mereka kerjain tester di sini. Ini ada pesto, ada natural, Oh iya. ada cumin cheese, ada keju kambing, goat cheese, old Edam cheese, banyak sekali guys. Ada sheep, ada chili cheese, Ini yang udah 3 tahun. herbs, garlic. Ini sayang ini keju yang udah 3 tahun. Enak kan? Coba. Ini keju yang udah 3 tahun guys. Itu ada di situ nanti kita lihat ya bentuknya. Coba. Kayak ada rasa basi-basi. Harganya itu 35. Mana yang mana? Ini dia. Oh nih, Ini yang 3 tahun. udah 3 tahun. Quand celui-là, il allait entre Makin tua makin mahal. Iya lah. 3 ans. 35 2 ans, euro. 14, 5 ans. Oh, lihat nih, ada tahunnya tuh. Ada yang 3 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 1 Ada 3 tahun. ada yang 2 tahun. Itu di atas harganya package. 2 tahun. Makin tua makin mahal guys. Jadi kalau kalian mau investasi boleh nih. Belilah satu keju sini, simpan selama setahun, jual lagi. Mahal. Tadi itu udah murah. Sebetulnya kayaknya yang chili enak deh. Mau coba? Yang chili. Chili cheese. Hah? Ada chili cheese. Mau udah nyobain nggak ada pedesnya? Masa? Nggak ada pedasnya? Yang mana? Ini emang nggak pedes sih. Oh, 5 tadi. Ini nih. Cumin. Ini nih. Nah tuh chili cheese cobain tuh. Ini pepper. Coba. Tomato olive. Olive garlic. Coba sekali-sekali Mila di nge-vlog. Gimana rasanya? Nggak ada pedesnya? Nggak ada pedasnya? Nggak ada Kayak gitu pedesnya. aja berani. Pakai yang cakalang Mila. Jadi yang dari semuanya nih yang Mila suka yang mana? Yang paling enak ini. 3 tahun. Enggak, ini. Edam enak sih. Beda enak. 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 Ini Itu juga rasa enak. yang sek. Kayaknya ini tuh ini udah lama. Old Edam tuh gimana nggak ada. Iya.
lebih Kayak masalah umur deh, atau beda jenis ya? udah lama disimpan, lebih lama disimpan dari ini kayak ini soalnya namanya Old Edam cheese. Ini Edam cheese doang. Terus kalau makannya ya. Ini masalahnya kalau kita buat oleh-oleh, taruh di koper, bau koper. Ya, Banyak banget. kolesterol. Buat si Ali lah. Kan Ali basket tuh, biar cepet tinggi. Emang ada hubungannya basket sama Ada lah. Kalau mau anaknya tinggi-tinggi, kasih keju belebekin sebanyak-banyaknya. Tuh ada lagi tuh yang kejunya yang. Tuh Dutch cheese. sini tuh ada Volenda. Yang biasa. Ini kan khasnya ya. Volenda. Itu kayak itu bukan sih? Ini udah selesai belanjanya. Sekarang kita mau naik bis ke tempat berikutnya, entah Zaandam atau Zanzibar, tapi kayaknya tetap aja ya. Yang paling pas Ini sangat Belanda sekali itu. Jembatannya ini khas banget ya. Jembatannya sangat Belanda banget. sini apa ke sana? Mana? Tuh, pohon Bridgerton tuh. Hah? Mau foto situ kan? Kenapa jadinya sama si Penelope? Ah, nggak suka dia jual Penelope. Cantik tau Penelope. Dia cantik. Tapi makin kesini buat Nita tuh si Jangan penggemar Bridgerton. Bridgerton. Apa? Si mantu-mantu Bridgerton itu mulai deg turun. Ya tadi kan perfect banget, perfect gitu. Terus makin udah. Gitu. Tapi dia benar-benar cantik banget, cantik banget. Oke, dari Volendam kita menuju ke Amsterdam Central ya. Naik bis nomor 800 dengan Amsterdam Region Pass free. Let's go.